Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia. Sistem hukum civil law karena faktor historis Indonesia yang pernah dijajah Belanda, sehingga berdasar asas konkordansi Belanda menerapkan hukum Belanda berlaku di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia. Namun pada perkembangan Indonesia mulai berkiblat ke common law dengan munculnya berbagai produk hukum yang berdiri sendiri, model common law seperti undang-undang korupsi, undang-undang ketenagakerjaan, dan lain-lain. B. Sistem hukum Islam atau Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, peradilan agama, bank syariah, ekonomi syariah, hukum waris Islam. C. Sistem hukum adat, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Yang kedua, hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah: yang pertama, adanya tingkah laku seseorang; yang kedua, dilakukan terus-menerus; yang ketiga, adanya dimensi waktu; yang keempat, diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Sumber hukum adat. Yang pertama, kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ugar-ugaran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. Tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam hati masyarakat. Kemudian, lembaga penundukan. Pertama, dasar hukum. Pasal 11 AB. Bagian B, pasal 75 RR. C, pasal 75 ayat 4 RR baru atau pasal 131 IS. Orang Indonesia asli dan timur asing sekedar mereka belum tunduk ke dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa, dapat menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum perdata dan dagang barat. Kemudian tentang lembaga penundukan dibagi dua, yaitu yang pertama, penundukan sukarela. A. Seluruhnya. B. Untuk sebagian. C. Suatu perbuatan tertentu. Bagian kedua, penundukan anggapan atau diam-diam atas kehendak pemerintah, contoh pendirian firma, CV, pembuatan akte notaris, pembuatan perjanjian-perjanjian, dan hipotek. Kemudian tentang perbedaan adat istiadat dengan hukum adat. Menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat istiadat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat ialah yang pertama, agama. Agama ini bisa dibagikan menjadi Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Misalnya, Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Aceh dipengaruhi agama Islam, Ambon, Maluku dipengaruhi agama Kristen. Yang kedua, politik kerajaan seperti antara lain Sriwijaya, Erlangga, Majapahit. Yang ketiga, masuknya bangsa-bangsa Arab, Cina, Eropa. Hubungan antara agama dengan hukum adat. Yang pertama, menurut Van den Berg mengeluarkan teori recession in complex. Intinya, hukum agama atau Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Namun, teori ini dibantah oleh Snoek, Huygensloot, dan Van Vollenhoven.
melalui teori resepsinya. Menurut Bugronzi, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Pandangan Profesor Hajairim ini diperkuat oleh Profesor Sayuti Talib. Menurut Profesor Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya. Hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori resepsio contrario. Kemudian sumber hukum. Yang pertama, material. Material ini dibagi menjadi 4, yaitu agama, yang kedua ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat geografis. Sumber hukum yang kedua ialah formil. Formil ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat atau perjanjian internasional, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin. Kemudian corak dan sifat hukum adat. Yang pertama, tradisional, bersifat turun-temurun. Dari nenek moyang hingga zaman sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, keagamaan atau religio magis, perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis, atau animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang. Kepercayaan terhadap Tuhan terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu atau pertolongan. Dikutip dari Soerojo 1979. Yang ketiga, komunal atau kebersamaan. Ini mengutamakan tentang kepentingan bersama. Yang keempat, konkret, terang dan tunai. Konkret jelas, nyata, berwujud satunya perkataan dan perbuatan, atau perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Yang kelima, terbuka dan sederhana, selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, tidak rumit, tidak banyak. Administratif, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Yang keenam, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Yang ketujuh, didodifikasi. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis atau non-statutair. Kedelapan, musyawarah mufakat, untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sebagai sarana penyelesaikan perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun. Kemudian tentang pengertian masyarakat hukum adat. Menurut pasal 1 angka 3 Permena Agraria atau KA BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut. Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Kemudian tentang masyarakat hukum adat. A. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban atau Rechtsgemeinschaft. B. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. C. Ada wilayah hukum adat yang jelas. D. Ada peranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati. E. Masih mengadakan pemungutan
hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian tentang faktor-faktor timbulnya persekutuan hukum adat. Adanya keterikatan antar orang yang dikarenakan A. Genealogi, kesamaan keturunan. Pertama, patrilineal. Contohnya Batak, Nias, Sumba. Kedua, matrilineal. Contohnya Minangkabau. Ketiga, parental. Contohnya Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak. B. Teritorial atau kesamaan wilayah. Pertama, desa. Kedua, persekutuan daerah atau kecamatan. Yang ketiga, perserikatan atau organisasi. Yang keempat, masyarakatnya bersifat guyup atau Gemeinschaft atau komunal. Kemudian 3 model persekutuan hukum adat. Yang pertama, persekutuan hukum genealogis. Yang kedua, persekutuan hukum teritorial. Yang ketiga, persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Kedudukan persekutuan desa menurut jurisprudensi. Peranan kepala desa dalam perjanjian mengenal tanah, pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Ikut sertanya kepala desa dalam jual beli tanah menurut hukum adat membuat jual beli itu bersifat terang atau resmi. Untuk masyarakat hukum di daerah-daerah Sumatera bagian selatan, yang dimaksud dengan kepala desa di sini adalah justru Pasira sebagai kepala marga, karena Pasira lah yang diangkat sebagai pemegang adat yang mengetahui segala adat istiadat dan hukum adat positif di dalam lingkungan marganya. Sedangkan Kerio sebagai kepala dusun merupakan pembantu-pembantu dari Pasira sebagai kepala marga. Kemudian tentang maka jual beli tanah yang dibuat di hadapan Pasira sebagai kepala marga lebih terang sifatnya daripada yang dibuat di hadapan Kerio sebagai kepala dusun atau kampung. Ini didapat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 29 bulan 1 tahun 1976 nomor 690 K SIP tahun 1973. Batasan dewasa menurut hukum adat. Yang pertama, sebelum berlakunya perundang-undang, batasan dewasa di dalam mayoritas hukum adat tidak mengacu pada umur atau usia, tetapi mengacu pada ciri-ciri fisik dan psikis seseorang. Yang kedua, hal ini juga nampak dalam beberapa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Pengertian dewasa dalam hukum adat terhadap seseorang yang telah tidak menjadi tanggung orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, di bawah pengampuan. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, idiot atau dungu. Yang ketiga, keborosan. Yang keempat, sakit ingatan atau mata gelap. Kedua, kedudukan anak dalam hukum keluarga menurut BW dan hukum adat. Yang pertama, anak adopsi atau bukan aturan hukum adat. Yang kedua, anak kandung. Yang ketiga, anak asuh. Keempat, anak angkat. Yang kelima, anak piara. Yang keenam, anak luar kawin. Yang ketujuh, anak zina. Yang kedelapan, anak incest. Yang kesembilan, anak tiri. Yang kesepuluh, anak di bawah perwalian. 11, anak di bawah kekuasaan orang tua. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jadi, sistem hukum kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak adat berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Garis keturunan dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama, garis keturunan lurus, yaitu apabila merupakan keturunan langsung dari atas ke bawah atau sebaliknya. Misalnya antara bapak dan anak sampai cucu. Sebaliknya dari anak bapak sampai kakek. Yang kedua, garis keturunan menyamping atau bercabang, yaitu apabila dua orang atau lebih memiliki ketunggalan luhur, misalnya adik kakak, bersaudara bapak, bersaudara ibu, atau bersaudara kakek. Yang ketiga, garis keturunan bapak atau patrilineal, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi laki-laki atau bapak. Yang keempat, garis keturunan ibu atau matrilineal, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi perempuan atau ibu. Yang kelima, garis keturunan ibu dan bapak, parental, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi bapak dan ibu. Menurut Profesor Busar Muhammad, SH, keturunan dapat bersifat yang pertama lurus apabila seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek. Yang kedua, menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama atau saudara sekandung, adik kakak, atau sekakek, nenek, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga bapak atau laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga ibu atau perempuan. Sistem kekerabatan parental merupakan keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi atau bapak ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Terdapat di dalam kota Aceh, Provinsi Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Sistem perkawinan. Yang pertama, pada masyarakat unilateral. A. Eksogami. Seorang harus kawin dengan orang di luar suku keluarga, misal Gayo, Alas, Minangkabau, dan Seram. B. Endogami. Seorang hanya boleh kawin dengan kliennya atau sukunya, misalnya Toraja, dengan tujuan persaudaraan makin erat dan harta tidak kemana-mana. Yang kedua, pada masyarakat parental. Eleuterogami. Sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami. A. Hubungan darah yang terlalu dekat atau nasab. B. Karena hubungan perkawinan atau musaharo. Kemudian bentuk perkawinan adat. Bentuk perkawinan adat menurut Hilman Hadikusuma ada 4, yaitu yang pertama jujur, kedua semendo, ketiga bebas, keempat perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan. Secara umum terdiri dari 5, yaitu A. Perkawinan jujur, yang B. Perkawinan semanda atau semendo, C. Perkawinan bebas atau mandiri, D. Perkawinan campuran, E. Perkawinan lari. Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Pembagian harta keluarga. Pertama, hak ulayat. Kedua, harta pusaka tinggi.
Yang ketiga, harta pusaka rendah. A. Harta bawaan atau wasal. B. Harta bersama. Perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Pasal 147 BW. Perjanjian kawin harus dibuat dengan notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Yang kedua, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk berubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Akibat perjanjian kawin. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain: yang pertama, tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahkan barang-barang tak bergerak istri. Yang ketiga, dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, maka di kepaniteraan di mana akta perkawinan dibukukan atau diregister. Di sini kedudukan tanah dalam hukum adat. Yang pertama, karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, karena fakta, suatu kenyataan bahwa tanah itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, merupakan tempat tinggal persekutuan; dua, memberikan penghidupan kepada persekutuan; yang ketiga, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Hak ulayat disebut juga sebagai hak purba. Definisinya ialah menurut Budi Harsono, hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Kemudian menurut Terhar, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan atau sungai, danau, pantai, dan laut, tanaman-tanaman, dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Di sini ada perbedaan tanah ulayat dan hak ulayat. Yang pertama, tanah ulayat adalah objek tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Yang kedua, hak ulayat adalah hak yang timbul terhadap tanah ulayat tersebut. Kriteria hak ulayat yang diakui negara atau UPA. Yang pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya. Yang kedua, terdapat tanah ulayat yang tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan
hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, terdapat tatanan hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh warga adat. Transaksi tanah adat. Bahwa oleh karena masyarakat adat bersifat sederhana, maka semua transaksi hak atas tanah pun bersifat sederhana. Tidak semua transaksi hak atas tanah dalam hukum adat menerapkan prinsip keadilan, bahwa banyak pula yang mengandung sifat eksploitasi atau pemerasan. Prinsip jual beli, asas terang dan tunai. Menurut hukum adat, sahnya jual beli tanah pemindahan hak atas tanah yang harus dilakukan secara terang dan tunai. Hak terang, bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. B. Tunai, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan atau baru dibayar sebagian. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. Bentuk-bentuk jual beli tanah. Yang pertama, jual lepas. Maksudnya adalah pada saat harga tanah dibayar di hadapan kepala desa atau lurah, maka hak milik berpindah dari tangan penjual tanah kepada pembeli. Yang kedua, jual gadai. Maksudnya adalah penyerahan tanah oleh pihak satu atau pemilik tanah kepada pihak kedua atau penerima gadai atas pembayaran sejumlah uang tunai, dengan perjanjian pihak yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran kembali sejumlah uang yang sama, atau jadi pemindahan hak untuk sementara waktu. Yang ketiga, jual tahunan. Maksudnya adalah penyerahan tanah atas pembayaran tunai suatu jumlah uang tertentu dengan perjanjian setelah digunakan dalam waktu yang tertentu atau selama musim panen, tanpa diadakan lagi perbuatan hukum, tanah itu akan diserahkan kembali kepada pemilik tanah atau jadi pemindahan hak untuk waktu yang tertentu. Isi transaksi tanah. Transaksi jual tanah mungkin memiliki 3 isi. Yang pertama, pemindahan hak atas tanah dan pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindah hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarnya, antara lain penggadai, jual gade, adil gade, menjual akad atau agade. Yang kedua, pemindahan hak atas tanah atas pembayaran tunai tanpa hak membeli kembali, jadi menjual lepas selamanya. Yang ketiga, pemindahan hak atas tanah hak atas pembayaran tunai dengan perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali atau menjual tahunan. Dan yang terakhir, sifat hukum pidana adat. Yang pertama, tradisional magis religius, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang mengganggu keseimbangan bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Contoh, larangan durhaka kepada orang tua, larangan zina. Yang kedua, menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak membeda-bedakan antara delik pidana dan perdata, dan juga tidak membedakan mana perbuatan yang disengaja atau offset kelalaian, dan juga tidak membedakan antara pelaku. Yang ketiga, tidak pra-existente, tidak mengenal asas nullum delictum noilla poena sine praevia lege poenali, atau tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Yang keempat, tidak menyamaratakan terhadap pelaku delik adat, tidak disamaratakan, begitu juga peristiwa dan perbuatannya. Contoh, penganiayaan, pembunuhan, dan tahap pemuka adat. Yang kelima, terbuka dan lentur, bahwa hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan asal, tidak bertentangan dengan rasa kesadaran hukum dan keagamaan, sehingga terhadap unsur-unsur yang baru yang berubah, baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya, dapat diterima. Syarat berlakunya hukum adat pidana adat.
Yang pertama, tidak bertentangan dengan KUHP. Yang kedua, masih terdapat peradilan desa atau adat yang dikukuhkan melalui perda, contoh Papua, Bali, dan Aceh. 3. Hanya bersifat tindak pidana ringan atau pelanggaran atau kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan. Keempat, sanksi tambahan masyarakat dari sanksi di KUHP. Yang kelima, sanksi hanya berupa denda, pengusiran, permintaan maaf, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya secara ringkas terkait materi-materi hukum yang saya pahami. Sekian dan terima kasih.